Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 7 saham blue chip ini segera bagi dividen di tahun 2024, rutin di bulan Maret dan April. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam nama sahamnya. Yang pertama, BJTM biasanya bagi dividen di bulan Maret dan April pada tahun 2022 dan 2023. Saham kedua BJPR yang biasanya bagi dividen di bulan April. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 selalu konsisten. Yang ketiga BNGA biasanya bagi dividen di bulan April. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 selalu konsisten di bulan April. Saham keempat BBNI yang biasanya bagi dividen di bulan Maret, yaitu pada tahun 2022 dan 2023. Yang kelima ITMG biasanya membagi dividen pertama di bulan April, seperti yang teman-teman bisa lihat pada tahun 2022 dan 2023. Yang keenam BBRI di mana biasanya bagi dividen di bulan Maret atau bulan April, seperti yang teman-teman lihat pada tahun 2021, 2022 dan 2023. Dan yang ketujuh, BMRI yang biasanya membagi dividen di bulan Februari dan bulan Maret, seperti yang teman-teman lihat sejak tahun 2020 hingga 2023. Nah, dari 7 saham tadi, hanya ada 4 perusahaan yang sudah terbitkan laporan keuangan per Desember tahun 2023. Data itu bisa kita gunakan untuk proyeksi dividen per share tahun 2024, dengan catatan payout rasionya sama. Untuk saham yang belum ada laporan keuangan Q4 tahun 2023, kita gunakan proyeksi berdasarkan data Q3-nya. Nah, beberapa saham yang sudah menerbitkan laporan keuangan full year tahun 2023 adalah yang pertama BBRI dengan kenaikan laba 17,5%. Yang kedua, Bank Mandiri dengan kenaikan laba 33,7%. Yang ketiga, BBNI dengan kenaikan laba 14,2%. Dan yang keempat, BJTM yang labanya turun 4,54%. Sekarang mari kita proyeksikan kira-kira dividen per share di tahun 2024 akan seperti apa. Yang pertama ITMG, di mana diproyeksikan labanya turun sekitar 55%. Artinya dividennya turun hingga menjadi 4.038 dalam 1 tahun. Itu berarti dividen yieldnya mungkin akan berada di angka 15,1% di tahun 2024 dengan asumsi harga saham 26.700. Saham kedua BBRI yang mana labanya naik 17,5%. Dan apabila kita memproyeksikan, dividennya akan menjadi mungkin sekitar 338, yang berarti dengan harga saham 5.850, dividen yieldnya akan menjadi 5,8%. Berikutnya BJBR yang mana diproyeksikan labanya turun 16,8% dan dividen per share-nya menjadi 86,89. Dengan asumsi harga saham 1.170, dividen yield-nya mungkin akan turun menjadi 7,4%. Saham berikutnya BMRI yang mana labanya naik 33,7%. Itu artinya dividen per share mungkin akan menjadi 353. Dengan harga saham 6.950, dividen yield-nya mungkin akan menjadi 5,1%. Berikutnya BBNI dengan growth laba 14,2%, yang berarti proyeksi dividen per share akan menjadi 224. Dengan asumsi harga 5.750, dividen yield-nya mungkin akan menjadi 3,9%. Berikutnya BJTM yang mana labanya turun 4,5%. Dan itu berarti dividen per share-nya akan menjadi Rp50,6. Dengan asumsi harga saham 665, dividen yield akan menjadi 7,6%. BNGA dengan asumsi pertumbuhan laba sekitar 29,3%, dividen per share-nya akan menjadi 148. Dan dengan harga saham 1.780, proyeksi dividen yield akan menjadi 8,4%. Kalau kamu mau memanfaatkan momentum ini, saran saya, mulai cicil beli sebelum RUPS. Apalagi kalau kamu sudah yakin dividen payout rasionya menarik di tahun 2024, paling tidak seperti tahun 2023. Bagaimana cara mengetahuinya? Untuk dapat bocorannya, silahkan nonton public expose dari beberapa saham yang tadi sudah dibahas. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika perusahaan tersebut tidak menerbitkan public expose yang dapat ditonton oleh masyarakat umum? Salah satu cara yang bisa teman-teman lihat adalah melihat historical payout rasionya.
Apabila dalam 5 tahun terakhir, perusahaan konsisten membagi dividen dengan payout ratio yang sama, itu bisa jadi pertimbangan. Selain itu, teman-teman juga bisa melihat untuk pencapaian labanya seperti apa. Apakah di tahun 2023 labanya mengalami peningkatan yang memuaskan atau tidak? Karena, seperti yang teman-teman tahu, dividen itu berasal dari pencapaian labanya. Semakin besar pencapaian labanya atau pertumbuhan labanya, diasumsikan dividennya akan meningkat seperti itu juga. Jadi, teman-teman harus mempertimbangkan pencapaian laba perusahaan seperti apa. Dan sebagai saran, sebaiknya jangan mencari saham yang membagikan dividen payout ratio 100% dari labanya atau bahkan lebih. Karena dengan begitu, perusahaan akan mempengaruhi ekuitasnya. Seperti yang teman-teman tahu, laba yang ditahan akan menambah ekuitas. Sebaliknya, apabila laba dibagikan kepada pemegang saham seluruhnya, maka ekuitasnya tidak akan bertambah. Apalagi jika pembagian dividen itu diambil dari saldo laba ditahan di ekuitas, otomatis ekuitasnya malah akan berkurang. Nah, demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya, kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Dan yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.